Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fikri Rizaldi. Di sini saya akan membahas hasil tugas saya, yaitu tugas kedua PPAB membuat kalkulator. Di sini saya akan membahas tentang, di sini pertama kali saya akan membahas tentang desain aplikasi saya. Eh, untuk desain aplikasi saya, utamanya saya menggunakan layout relatif, yang di dalamnya itu ada 3 elemen, yaitu kalkulator utama yang saya letakkan di atas, uh, di atas kita bisa dilihat layout above yang diletakkan di atas ini, relative layout, bukan relative layout, apa, linear layout yang orientasinya vertikal. Dan ada text view kedua yang diletakkan di atas kalkulator utama yang namanya subcalculator. Dan yang terakhir adalah linear layout yang vertikal yang isinya itu 5 linear layout yang berbentuk horizontal. Di dalam linear layout ini ada 4 button. Di keduanya juga 4 button. Pertamanya itu ada 2 jenis. Yang jenis pertama itu untuk operasi. Jadi kita bisa lihat, jika kita klik maka akan memanggil function input operasi. Dan sebaliknya juga di button ini, jika kita klik maka akan memanggil function input nilai. Kepada 2 jenis button ini, input operasi dan input nilai, itu ada stylenya sendiri. Jadi kita bisa lihat ada 2 style, yaitu for button. For button itu untuk button yang bukan operasi, dan for button operation itu style untuk button yang operasi. Jadi kita bisa lihat kan, terlihat jelas bedanya yang bukan operasi dan yang operasi. Itu saja untuk bagian desain. Kita bisa lanjut ke bagian kodenya. Ini pernah kan saya rapiin dulu sebentar. Untuk pertama-tama saya punya beberapa variabel binding untuk binding activity main, dan 3 variabel yang saya gunakan untuk kalkulatornya. Kita bisa lanjut ke operasi, bukan operasi. Function pertama, input nilai. Input nilai ini yang akan dipanggil ketika kita mengklik button yang berisi nilai. Jadi ketika kita mengklik button tersebut, maka akan mengisi variabel ini dengan teks yang ada di button tersebut. Jadi kalau kita misalnya mengklik angka 7, maka variabel ini akan terisi angka 7. Dengan variabel tersebut kita bisa, ini sedikit ribet, jadi saya akan abridge versionnya, ya version singkatnya aja. Jadi ketika kita mengklik itu akan menyimpan teks itu dalam variabel imputed value, dan value tersebut itu akan dimasukkan dalam main calculator. Jadi ini akan dimasukkan ke situ, jadi akan masukkan ke sini. Jadi ketika kita mengklik 7, maka angka tersebut akan muncul di text view ini. Itu simpelnya saja untuk input nilai. Kita bisa lanjut ke input operasi. Untuk input operasi itu hampir mirip dengan input nilai. Jadi ketika kita mengklik button yang korespondasi dengan ini operasi, maka operasi tersebut bagi yang bukan menghapus, kalau menghapus itu ada functionnya sendiri, tapi umumnya untuk
operasi yang bukan menghapus itu ketika kita contohnya ini saja. Kalau kalkulator teks di kalkulator utama tidak kosong, berarti di sini ada angkanya. Jadi contohnya ada 100. Ketika ada angka 100, contohnya saja, 100 itu akan disimpan ke variabel untuk kita gunakan kalkulasi nanti. Dan teks yang di kalkulator utama tersebut akan dipindahkan ke kalkulator yang di atasnya, kalkulator subkalkulator, dengan tambahan operasinya. Jadi kalau tadi ini angka 100, 100-nya ini akan dipindahkan ke sini dengan 100 plus. Kalau kurang maksud nanti akan terlihat jelas di demonya. Itu simpelnya saja. Dan function ketiga itu doing operation. Ini operasi matematisnya dilakukan di function ini. Doing operation ini dipanggil ketika kita user mengklik sama dengan. Jadi hanya terjadi ketika user mengklik sama dengan, button sama dengan. Doing operation ini akan terjadi ketika main calculator teksnya itu sudah ada dan subcalculatornya juga ada. Jadi untuk operasi ini, jadi teksnya ini kita pertama ubah menjadi string dan kita ubah menjadi big decimal. Big decimal ini simpelnya aja angka desimal yang besar banget. Terus jadi ada plus, ada bagi, ada kali. Dan untuk bagi itu sedikit spesial, saya tidak menggunakan big decimal tapi menggunakan double. Dan ada ininya juga, ada logiknya juga. Jadi kalau teksnya itu tidak mengandung titik, kalau tidak mengandung titik, kita tambahin titiknya biar bisa di convert ke double, convertible di sini, biar tidak menghasilkan error. Kalau ada ya, itu bisa disimpulkan angka itu bisa di convert jadi double. Kalau ini modulo itu hampir sama seperti operasi lain, hanya double, hanya bagi yang sedikit repot. Jadi harus convert ke double dulu. Ini semua dalam bentuk try and catch. Kalau kita menerima number format exception, itu akan menghasilkan teks yang mengatakan angka terlalu besar. Ini untuk exception bagian double. Karena double itu ada limitnya setahu saya. Itu untuk doing operation. Selanjutnya ada dua operasi juga. Dua function clear operation. Clear operation itu khusus untuk dua ini. C kecil dan C besar. C kecil itu clear operation mini. Kalau C besar itu clear operation saja. Kalau clear operation itu akan menghapus semuanya, jadi hitungan matematis yang di kalkulator utama dan kalkulator subnya itu akan dihapus. Kalau clear operation mini itu akan menghapus satu-satu. Jadi kalau kita nulis 100 di sini, pertama 0 belakang dihapus, 0 kedua dihapus, dan satunya akan dihapus. Itu untuk clear operation mini. Dan clear operation biasa, kalau make double ini khusus untuk angka, khusus untuk huruf titik. Kegunaannya yaitu untuk mengubah angkanya jadi double, cuma nambah titik doang. Itu untuk penjelasan kodenya. Kita bisa loncat langsung ke demo. Kita bisa buka di sini.
Kita coba ngitung 100 kali 5, 500. Kita bisa bagi 5, 100 nol. Kita juga bisa bagi jadi bagi berapa ya? Biar seru. 25,5. Hasilnya banyak. Kita bisa tambah, kita bisa kurangi, kita bisa hapus. Kalau misalkan ada salah masukan, kita bisa hapus satu-satu. Kita bisa nyari remindernya. Kita bisa 47 bagi 8. Ini hapus. Ini bisa. Ini untuk demonya kita bisa memakai modulo, bagi, kali, kurangi, tambah. Itu sudah saya coba, dan koma-komanya juga bisa. Itu saja untuk demonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.